بعجل وأطلبني صعلوا للناس أنك سعلوني كنت بعجل وأطلبني غمضت عيوني لحدي محبة صخوف محبة بعيوني وحمي الهوى ومكان الهوى لأول مرة ما منكن سوا. صلى على نبي محمد صلى الله عليه. Ada tiga gambus. Ayo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil kiram wa azwajihi wa ladihi wa dzurriyyati wa ali baiti. Lahumul Fatihah. Wa ila hadrati abina sayyidina Adam wa min sayyidina Hawa wa sa'il anbiya amsalin syuhada salihin wal ulama ila amilin wal ila arifin wal malaikatul muqarrabin wal jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat khususan walidaina wa muallimina wa murabbi arwahina wa farallahu lahumul Fatihah. Sunnilah hadrati Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qawlu fi adabis suhbati wal mu'asyarati ma'al khaliq subhanahu wa ta'ala wa ma'al khalqi. Masih di dalam bab yang terakhir dari kitab ini yang membahas adab pergaulan dengan Allah dan pergaulan dengan sesama. Pergaulan dengan Allah dan pergaulan dengan sesama yang dilandasi dengan adab-adab yang baik akan menyebabkan keharmonisan komunikasi, dan ini menjadi awal dari ketentraman, kesejahteraan dan kebahagiaan hidup. Kemarin kita bahas adab pergaulan kita dengan Allah, apa yang seharusnya, adab-adab apa yang seharusnya kita jaga. Hari ini Imam Ghazali mengajarkan kepada kita, wa in kunta aliman, jika kamu menjadi seorang yang alim, bagaimana adab yang harus kamu jaga. Jika kamu menjadi seorang guru, apa adab-adab sebagai seorang guru yang bertanggung jawab terhadap para santri dan muridnya. Ada 6 yang ditulis di sini oleh Al-Ghazali. Yang pertama adalah bersabar atas pertanyaan ketidakpahaman para murid dan santri. Yang kedua, tidak terburu-buru dalam segala urusan. Ada ketenangan, seorang guru harus tenang. Yang ketiga, ketika sedang mengajar harus duduk dengan wibawa, tenang, juga dengan menundukkan kepala. Yang keempat, tidak sombong kecuali terhadap orang yang zalim, yang menunjukkan kezalimannya. Dan yang kelima, tawadhu di dalam majelis. Yang keenam, seorang guru harus serius, tidak main-main, tidak banyak bercanda. Para santri, wali santri dan pemirsa, Al-Ghazali juga mengajarkan adab bagaimana kalau kita menjadi santri atau murid. Wa in kunta muta'alliman fa adabul muta'allimi ma'al alim, yaitu jika kalian atau kita menjadi orang yang mencari ilmu, bagaimana adab seorang pencari ilmu terhadap gurunya. Al-Ghazali menulis di dalam kitab ini ada 13 adab yang harus dilakukan oleh seorang murid. Yang pertama, mengucapkan salam lebih dahulu ketika masuk di dalam majelisnya. Yang kedua, sedikit bicara kalau sedang ada di hadapannya. Yang ketiga,
tak bicara jika tidak ditanya. Dan yang keempat, tidak bertanya sebelum minta izin. Yang kelima, tidak menyanggah guru, pendapat guru dengan pendapat orang lain. Ini juga tidak menyanggah pendapat guru dengan pendapatnya sendiri. Selanjutnya, jangan bertanya kepada teman saat di majelis guru. Jangan pula tertawa di majelisnya. Yang delapan, jangan menoleh ke kiri dan ke kanan. Yang kesembilan, tidak banyak bertanya saat guru sedang bersedih atau sedang jenuh, sedang bosan. Jika guru berdiri, ikutlah berdiri untuk menghormatinya. Tidak mengikuti guru dengan bertanya atau bicara. Dan selanjutnya, yang ke-12, jangan bertanya kepada guru di jalan. Tunggu nanti sampai di rumah atau di dalam majelis ilmu. Yang ke-13, jangan berburuk sangka terhadap guru. Al-Ghazali menulis cerita tentang bagaimana Nabi Musa alaihissalatu wassalam ketika berguru kepada Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir melakukan beberapa hal yang menurut pandang akal itu tidak baik. Tapi ternyata apa yang dilakukan Nabi Khidir itu berdasarkan pengetahuan rohaninya, yang sesuatu yang kelihatan kurang baik itu justru kebaikannya tersembunyi yang tidak bisa dipahami oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Oleh karena itu, ketika kita melihat guru, kita lihat ia melakukan sesuatu yang kurang pantas menurut akal kita, sesuatu yang kurang baik menurut cara pandang kita, berhusnudzonlah. Semoga apa yang kita lihat itu salah dan guru kita senantiasa terbimbing untuk melakukan hal yang baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para santri, wali santri dan pemirsa, Al-Ghazali juga mengajarkan kepada kita bagaimana adab kita terhadap orang tua. Yang pertama, kita harus selalu mendengarkan perkataan orang tua kita. Yang kedua, kita harus menghormatinya, ikut berdiri jika mereka berdiri. Yang ketiga, senantiasa berusaha sungguh-sungguh untuk mematuhi perintahnya selama perintah itu tidak menuju kepada durhaka. Yang keempat, tidak berjalan di depan mereka, tapi sebaiknya di samping atau di belakang mereka. Jangan mengeraskan suara di atas suara mereka. Yang keenam, menjawab panggilan dengan kalimat yang baik, dengan suara yang lembut. Yang ketujuh, berusaha untuk membahagiakan dan mencari ridho mereka.
Kemudian juga kita diajarkan oleh Imam Ghazali untuk berendah hati, lemah lembut ya, terhadap orang tua. Juga jangan mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah kita lakukan. Yang ke-10, jangan memandang mereka dengan pandangan yang sinis atau tidak ridho atau pandangan yang meremehkan. Yang ke-11, hindari sikap cemberut, muka masam. Dan yang terakhir, jangan pernah pergi keluar rumah tanpa seizin mereka. Para santri, wali santri dan pemirsa, itu pertemuan kita hari ini. Semoga kita bisa bertemu di esok hari dengan lebih baik. Akhirnya saya ucapkan selamat berbuka. Semoga setiap suapan nasi yang masuk di dalam perut kita, setiap tegukan air yang masuk di dalam diri kita menjadi makanan, minuman yang penuh keberkahan. Dan kita senantiasa bermohon kepada Allah besok diberi kesempatan untuk berpuasa dengan lebih baik. Akhiran wallahu muwaffiq ila muthariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.